Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa arsala ilaina rasulahu basyiran wa nadhira faballagha risalata rabbih wa adda amanatahu wa nasaha ummatahu wa tarakana jami'an alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, yahuthu ibadahu ala taqwahu biqawlih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi mawdi'in akhar min kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Amma ba'du, para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ma'mur yang dirahmati Allah. Alam raya dan seluruh isinya, begitu pula kita semua, tidak akan mungkin menjalani kedamaian, kelurusan, melainkan apabila kita dan alam raya terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah meninggalkan kita, maka cahaya kehidupan kita akan padam, jantung kita tidak akan berdenyut, kedua paru-paru kita tidak akan berkembang dan kuncup. Begitu pula pencernaan kita tidak akan bekerja. Yang tertinggal hanya sebongkah jasad yang perlahan-lahan sedikit demi sedikit akan membusuk. Tapi kehidupan kita, demikian pula kelangsungan dan kelurusannya serta kemuliaannya apabila kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jiwa kita terhubung dengan Allah, Allah akan memancarkan cahaya yang menerangi kalbu kita semua, membimbing kita untuk berjalan di atas jalan keselamatan, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Allah akan menjaga, memelihara diri kita, keluarga yang kita cintai, begitu pula bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, jangan pernah sekali-kali kita menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemunduran yang kita alami, atas keadaan dan kondisi ekonomi yang sedang kita hadapi. Begitu pula ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat banyak. Yang kaya semakin kaya, yang berkuasa berpihak kepada yang kaya, berbuat sewenang-wenang, sedangkan umat dan masyarakat taubahnya bagaikan anak-anak yatim fi ma'dubatil li'am, di tengah-tengah mereka yang busuk,
yang hanya mementingkan diri mereka memakan bersenang-senang, sedangkan anak-anak yatim dan orang-orang menderita air liur mereka bercucuran, sedangkan mereka tak peduli. Kenapa semua ini terjadi? Karena kita lupa kepada Allah. Apakah cukup dengan ilmu, dengan harta, dengan kedudukan kita akan dapat menjalani hidup kita tanpa dukungan dari Allah? Mustahil. Seluruh kehidupan kita bergantung kepada Allah, tapi ada yang dikembalikan kepada kita, yang kembali pada pilihan kita, usaha kita yang akan menentukan nasib kita. Apakah kita mulia? Apakah kita sejahtera? Apakah kita akan selamat? Atau terjerumus baik perlahan-lahan menuju jurang kehancuran? Daerah pilihan ini, itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang berfikir, merenungkan apa yang akan dipersiapkan untuk hari esok. Kehidupan kita sebenarnya hanya satu hari yang berulang. Kehidupan dunia hanya satu hari. Satu harinya pun, hari ini sekalian, bila dibandingkan dengan hari akhirat amat jauh. Satu hari sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Seandainya Allah berikan kita umur 100 tahun, hari-hari yang berulang yang merupakan lembaran kehidupan kita semua, hanya 1/10 dari satu hari di akhirat nanti. Padahal hari akhirat tiada akhir, sedangkan dunia berjalan menuju kefanaan dan kemusnahan. Oleh karena itu, mari bersama-sama hari ini sekalian, kita selalu menempatkan Allah di hati kita dalam kehidupan yang paling utama. Banyak hari ini sekalian dari kita beranggapan kata ittaqullah artinya takut kepada Allah. Padahal arti sebenarnya bertakwa kepada Allah, kalau kita kembalikan kepada akar kata takwa, diambil dari kata waqayati wiqayatan, yang artinya menjaga, melindungi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang yang beriman, lindungi, jaga diri kalian, wa ahlikum nara, demikian pula keluarga kalian dari azab api neraka. Ittaqa, yattaqi berasal dari kata iutaqa, yautaqi. Dalam bahasa Arab wazannya ifta'ala yafta'ilu, asal katanya, kata kerjanya waqa yaqi wiqayatan. Sedangkan takwa berasal dari kata waqwa, untuk meringankan sebutannya berubah menjadi takwa, yang artinya kita hari ini sekalian menjaga betul-betul dengan sungguh-sungguh pesan-pesan Allah, petunjuknya, peringatannya. Begitu kita menjaga Allah, Allah akan menjaga diri kita semuanya. Tapi kalau kita mengabaikan Allah, walaupun kita berjuang, berusaha, membangun, pada akhirnya semua menuju kehancuran dan kemusnahan. Satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendarai seekor keledai, sedangkan di belakangnya sepupu beliau yang masih kanak-kanak, Ibnu Abbas. Dia berkata kepada sepupunya yang jauh usianya, ya gulam, wahai anak, usika bi kalimat, aku memberikan engkau wasiat beberapa kalimat. Nabi tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Dalam perjalanan, diam dan duduk, selalu hari sekalian mengingatkan umat. Ihfadillah, jaga Allah, jaga kehormatan Allah, keagungannya, pesan-pesannya, perintah-perintahnya dan petunjuknya. Yahfadka, Allah akan selalu menjaga, memelihara engkau. Ihfadillah tajidhu tujahak, jaga Allah dan semua yang Allah perintahkan dan larang, niscaya engkau akan menjumpai Allah selalu berada di hadapan kamu. Siapa yang selalu bersama Allah, siapa yang di hadapannya Allah, apa yang akan merugikan dan menghancurkan diri?
Wa idza sa'alta fas'alillah, bila engkau memohon sesuatu, mohon pada Allah. Karena segala sesuatu semuanya terdapat di tangan Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sedangkan selain Allah tidak dapat memberi tanpa seizin Allah, dan tidak dapat menahan apa-apa yang Allah ingin berikan kepada hambanya. Sebagaimana doa salat yang sering kita baca, la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Oleh karena itu, kenapa kita bergantung kepada makhluk yang lemah, lupa kepada Allah? Alladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Dalam surat Fatir Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa saja yang Allah buka dari rahmatnya bagi seseorang, tidak akan ada kekuatan manapun yang mampu untuk menahan dan menghentikan. Tapi sebaliknya, wa ma yumsik, apabila Allah menahan, fala mursila lahu min ba'di, tak ada seorang pun yang kuasa untuk membuka. Oleh karena itu, mari hari ini sekalian hati kita tertuju pada Allah, berharap kepadanya, berlindung kepadanya. Dialah yang satu-satunya yang maha kuasa untuk menyelamat dan melindungi kita. Bukankah dalam salat, dalam rakaat salat kita selalu membaca suratul Fatihah yang mengajarkan kita untuk mempersembahkan puja-puji syukur kita seluruhnya teruntuk Allah, karena semuanya berasal dan kembali kepada Allah. Dia merupakan rahasia keberadaan kita dan alam raya. Dia pula yang melimpahkan nikmat karunia-Nya, dan Dia yang selalu menyayangi dan mengasihi kita semuanya. Dan Dia memperlakukan kita dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, lalu mengingatkan kita juga dengan rahmatnya akan Maliki Yaumiddin, saat Allah berdiri di hadapan kita untuk mengadili kita satu persatu. Tidak ada satupun penguasa yang akan mampu untuk beralat keputusan Allah. Pada saat tersebut tidak ada seorang yang kuasa memberikan syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bahagia orang-orang yang hatinya selalu bersama Allah. Kemanapun dia pergi, rahmat Allah akan tercurah atas dirinya. Banyak orang mencari-cari jalan, demikian pula datang ke sana kemari untuk mendapatkan harapan mereka dan berlindung dari apa yang mereka takuti. Mereka lupa Allah tidak pernah meninggalkan dirinya sekejap mata. Tapi begitu dia merasa kuat, kaya dan mampu, dia lupa kepada Allah. Begitu dia lemah, terpelosok, terjepit dan terdesak, baru dia memanggil Allah. Apakah pada saat itu Allah mengatakan, kemana saja engkau selama ini? Tidak. Kita datang pada Allah, disambut oleh Allah. Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya lebih besar daripada kasih sayang orang tua kita, bahkan ibu kita. Bahkan Allah yang menuangkan rahmat dan kasih sayang dalam hati ayah dan ibu kita. Allah yang sering kita lupakan pada saat kita lapang, pada saat senang, pada saat kita maju, pada saat kita sejahtera. Maka tak heran negara kita, bangsa kita menghadapi cobaan demi cobaan. Bahkan di kebanyakan majelis-majelis jarang Allah disebutkan. Bahkan mereka tidak suka Allah disebutkan. Di tengah-tengah majelis kita, kantor-kantor kita, perdagangan kita, atau di tengah pertemuan pejabat pemerintah, apakah Allah sering disebut? Apakah mereka mengatakan Alhamdulillah, semua nikmat yang dirasakan oleh kita dan bangsa ini berasal dari Allah, mari kita bersyukur padanya? Jarang kita mendengarkan kalimat ini. Yang ada kita jumpai di lingkungan pejabat, lingkungan pengusaha, konglomerat yang dibicarakan kebesaran-kebesaran makhluk, yang menimbulkan rasa iri bagi rakyat kecil, rasa bangga bagi orang-orang besar dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Mereka lupa kepada Allah yang terus mencatat amal perbuatan mereka dan mengingat kesombongan dan kebanggaan mereka. Oleh karena itu, hadirin sekalian, sudah sewajibnya atas kita dengan kedatangan bulan Sya'ban memasuki bulan Ramadan, persiapkan diri kita untuk betul-betul menempatkan Allah di atas segala-galanya. Demi Allah, demi yang langit bumi di tangannya. Begitu seseorang meletakkan Allah di hatinya dan selalu wajahnya menatap Allah, Allah akan buka pintu rahmatnya dari langit maupun bumi. Allah akan perbaiki keluarganya, perbaiki apa-apa yang dicintai, dan luruskan hidupnya.
sekalian kita menempatkan sesuatu selain Allah di hati kita. Hingga cinta kita kepada ayah ibu kita karena Allah, kecintaan kita kepada istri kita dan anak kita karena Allah, kecintaan kita kepada teman rekan karena Allah. Ini yang akan meluruskan hidup kita. Ini yang akan membuat yang kita cintai dijaga dan dipelihara oleh Allah. Tapi begitu seorang hamba mengutamakan makhluk dari Allah, maka yang kita cintai akan diabaikan, ditinggalkan Allah. Begitu pula kita semuanya. Pilihan sikap kita pasti akan sejalan dengan apa yang di hati kita. Apabila hati kita betul-betul mencintai Allah, merindukan Allah, mengutamakan Allah, maka semua yang berada di bawah naungan kita akan giring. Semuanya kembali kepada Allah. Ini yang kita inginkan dari para pemimpin di atas, dari para wakil rakyat, dari para menteri, dari para gubernur, dari para wali kota. Begitu pula hari ini sekalian dari kita semua, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya maha besar pada saat kita ucapkan, pada saat takbiratul ihram maupun pada saat kita berpindah dari rukun ke rukun, tapi Allahu Akbar sebagaimana yang kita ucapkan, Dia merupakan yang maha besar, yang menyelimuti dan meliputi jiwa dan raga kita, hingga perilaku kita, sikap kita semua menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita tinggal sedikit. Tidak lama lagi hadirin sekalian akan datang panggilan Allah memanggil kita, lalu lahir generasi berikutnya. Taubahnya bagikan hadirin sekalian gelombang yang di belakang mendorong gelombang yang di depan. Yang di depan menerpa batu-batuan di tepi pantai berubah menjadi buih. Kita berlalu hadirin sekalian menjadi sesuatu yang sia-sia, kecuali apabila kita beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan hidup saya hadirin sekalian, saya merasakan kemudahan, kelapangan, kedamaian, kebahagiaan di saat hati bersama Allah. Begitu saya lengah, lupa, terbuai hadirin sekalian oleh kehidupan dunia ini, saya merasakan yang tadinya lapang menjadi sempit, yang gelap, yang terang menjadi gelap, yang mudah menjadi sulit. Ketakutan menghadapi dunia akan muncul berlebihan di hati kita. Tapi begitu hadirin sekalian hati kita beralih kepada Allah, rasa takut menghadapi berbagai macam tantangan dunia, bahkan pada saat-saat COVID sedang melanda, hati merasa aman. Selagi kita bersama Allah hidup, maka kita takut menghadapi kematian asal kita bersama Allah. Dan setiap orang akan dibangkitkan tergantung bagaimana keadaan matinya. Apabila dia hidup bersama Allah, matinya bersama Allah, maka dia akan dibangkitkan juga hadirin sekalian bersama Allah. Apalagi yang membuat dirinya takut? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami Allah, bukan hanya ucapan, tapi di hati mereka betul-betul Allah menjadi sandaran dan harapannya. Mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Tidak akan ada sesuatu yang hilang bagi orang yang selalu bersama Allah, dan tidak akan mengalami ketakutan orang yang bersama Allah. Bahkan para malaikat turun berduyun-duyun sini berganti siang dan malam, menghibur mereka walaupun telinga tidak mendengar, tapi hati mendengarkan bisikan para malaikat. Jangan kalian takut dan sedih. Kami yang akan menjadi pelindung-pelindung kalian atas perintah Allah dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sambutlah kabar gembira dari Allah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Dan perlu hadirin sekalian ingat, setiap orang yang hatinya bersama Allah, cinta kepada Allah, pada saat menghadapi kematian dengan senyum, tidak ada ketakutan, tidak ada penderitaan. Jangan dengarkan riwayat-riwayat palsu yang menggambarkan bahwa orang yang beriman bahkan Nabi mati dengan penuh penderitaan. Sama sekali tidak benar. Karena Al-Quran memberikan kabar gembira, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Orang di saat hidup bersama Allah di dunia, hatinya akan damai. Waktu datang sakaratul maut, kabar gembira, Allah tunjukkan tempatnya di surga. Malaikatur rahmah akan datang menjemput dirinya.
Begitu pula pada saat dibangkitkan, malaikat-malaikat rahmat akan mengawal dirinya menuju Allah. Tidak ada ketakutan, kegelisahan. Saya kenal seorang meninggal dunia di samping saya. Habis membaca beberapa ayat, orang ini sering beramal, berbuat kebaikan, langsung dia menghembuskan nafas terakhir seolah-olah sedang tidur. Seolah-olah sedang tidur. Bahkan ada seorang sebelum meninggal dunia, dia berkata kepada keluarganya, sekarang telah sampai di lutut. Dia berikan wasiat pada keluarganya, sekarang sudah sampai di perut. Begitu sampai di sini hadiskan, dia ucapkan selamat berpisah sambil mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Dia meninggal dunia tanpa kesulitan. Jangan orang-orang yang beriman dihantui oleh ketakutan menghadapi kematian. Kematian orang yang beriman merupakan, hadirin sekalian, jemputan menjemput dirinya menuju Allah dan rahmatnya. Allah menantikan seraya berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang jiwa mereka tentram dan damai dengan keimanan kepada Allah, bersama Allah, kembalilah engkau ke hadirat Tuhan dalam keadaan riba dan diridhoi. Bagaimana orang yang kembali dalam keadaan riba diridhoi akan merasakan derita dan sakit. Oleh karena itu jangan kita takuti orang yang beriman dengan kematian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita, walaupun dari sisi sanad hadirin sekalian masih dipertanyakan, tapi maknanya sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan kabar gembira. Man ahabballah ahabballahu liqa'ah. Orang yang cinta pada Allah, Allah rindu berjumpa dengan dirinya. Kekasih, hadirin sekalian, rindu untuk berjumpa dengan Allah yang dicintai. Allah juga merindukan perjumpaan dengan dirinya, akan menyambutnya dengan hangat. Tapi sebaliknya, waman kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Orang yang tidak menyukai perjumpaan dengan Allah, Allah pun tidak menyukai perjumpaan dengan dirinya. Malaikat yang datang dengan gerah menampari wajah dan punggung mereka sebagaimana dalam surat Muhammad, karena di dunia mereka tidak pernah mengingat Allah, bersyukur padanya. Mereka menggunakan nikmat Allah untuk kemaksiatan dan kesombongan. Sebaliknya yang beriman dan rindu kepada Allah, mereka merupakan hamba-hamba yang disambut dengan kemesraan. Maka hadirin sekalian, jangan pernah sekali-kali takut dalam hidup ini maupun untuk menyambut hari akhir selagi Allah bersama kita. Yang paling penting, hendaknya tumbuhkan rasa cinta kepada Allah di hati kita. Jaga Allah subhanahu wa ta'ala dengan segenap kemampuan kita. Dan bulan puasa insya Allah, Allah sampaikan umur kita ke sana merupakan kesempatan bagi kita. Malam harinya kita beribadah, sholat, membaca Al-Quran. Siangnya kita menahan lapar. Untuk siapa kita lakukan? Untuk Allah yang kita cintai, untuk Allah yang mengawasi kita. Dan kita berharap Allah mengampuni dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya atas kita, menjadikan hari-hari yang tersisa semuanya dalam amal soleh yang dicintai Allah. Allah jauhkan kita dari perbuatan keji, mungkar, begitu pula anak dan keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayat wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur